Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama saya Muhammad Lutfi Hamzah. Oke, pada pertemuan kali ini kita akan membahas tentang sistem analis dan desain, tentang sistem, peran, dan metodologi pengembangan dalam suatu sistem. Jadi objektif dari pembelajaran ini adalah kita akan memahami kebutuhan untuk analisis dan desain suatu sistem di dalam suatu organisasi, kemudian peran-peran dari analis sistem, kemudian juga tentang metodologi pengembangan, yang pertama itu SDLC, kemudian Agile Approach, kemudian Object Oriented System Analysis and Design atau analisis sistem berbasis objek. Oke, jadi kebutuhan analis dan desain suatu sistem. Jadi kalau kita tidak melakukan perencanaan, ini akan berakibat fatal dalam melakukan sesuatu, khususnya dalam pembuatan suatu sistem. Karena dengan ada perencanaan ini kita akan tahu apa yang akan kita lakukan dalam pembuatan dan perencanaan ke depannya dalam membuat suatu sistem. Kemudian yang selanjutnya adalah memberikan struktur pada analis dan desain sistem informasi, dan juga serangkaian proses yang dilakukan secara sistematis untuk meningkatkan bisnis melalui penggunaan sistem informasi yang terkomputerisasi. Jadi, apa peran dari sistem analis? Jadi, seorang sistem analis itu harus dapat bekerja dengan orang-orang dari semua yang berpengalaman, yang berhubungan dengan komputer. Jadi, dia adalah orang yang dapat berkomunikasi dengan siapapun juga dalam pembuatan suatu sistem. Jadi dia yang menganalisis dari suatu proyek. Jadi tiga peran utama dari seorang sistem analis itu, yang pertama itu seperti konsultan. Jadi dia itu seperti konsultan, kemudian sebagai supporting expert, orang yang pakar, kemudian juga agent of change atau seorang agen perubahan terhadap suatu organisasi. Itu yang dimaksud dengan sistem analis. Jadi kualitas-kualitas apa aja yang harus dimiliki oleh seorang sistem analis? Yang pertama itu dia harus merupakan seorang problem solver, yaitu seorang yang dapat memecahkan masalah ketika ada terjadi permasalahan. Jadi dialah orang kunci utama dalam yang berpikir untuk memecahkan permasalahan yang ada. Kemudian dia adalah orang yang komunikator yang dapat berkomunikasi dengan tim maupun pimpinan maupun dengan siapa saja maupun dengan klien. Jadi dia orangnya harus yang pandai berkomunikasi. Kemudian juga etika pribadi dan profesional yang sangat kuat. Dia tuh mempunyai yang etikanya bagus dan orangnya bekerja dengan sangat profesional. Kemudian juga dia mempunyai disiplin yang sangat tinggi dan motivasi yang sangat tinggi. Oke, kemudian kita lanjut ke pembahasan tentang System Development Life Cycle, yaitu disebut juga dengan siklus hidup pengembangan suatu sistem ataupun software. Jadi, SDLC ini adalah suatu pendekatan yang bertahap untuk memecahkan masalah dalam suatu bisnis, yaitu biasanya dikembangkan oleh orang untuk menggunakan membangun suatu proses bisnis, mulai dari planning sampai nanti ke implementasi. Jadi, SDLC ini dikembangkan melalui penggunaan siklus yang sangat spesifik dari aktivitas analis dan juga aktivitas pengguna. Jadi, setiap fasenya ini memiliki suatu keunikan. Jadi, ini contohnya adalah 7 tahapan dari System Development Life Cycle atau SDLC. Jadi, SDLC ini kata kunci yang sangat penting ketika kita membuat suatu sistem ataupun suatu software. Jadi, ketika nanti kita membuat suatu sistem, jadi kita harus membuat 7 tahapan ini. Yang pertama itu adalah identifikasi problem, opportunity, dan objektif, yaitu menentukan masalah dulu, kemudian ruang lingkup, dan lain-lain. Kemudian determine human information requirement, yaitu mengumpulkan data-data terkait sistem yang akan kita bangun dari orang-orang ataupun dari kelapangan dan lain-lainnya. Kemudian juga yang selanjutnya adalah analyze system, yaitu kita menganalisa apa saja yang sistem inginkan. Yang seperti kita bertanya kepada klien apa yang ingin mereka buat, maka kita akan menganalisanya. Mungkin juga kita dengan melakukan ini ya, pengambilan data atau angket dari user, kemudian juga melakukan survei ke lapangan juga. Kemudian setelah kita analisis dari kebutuhan yang kita inginkan atau yang diinginkan oleh klien, maka nanti kita desain
sesuai dengan sistem yang direkomendasikan dari analisis yang kita buat tadi. Selanjutnya lagi, setelah kita desain, kemudian kita developing and documentation software, yaitu kita membuat atau melakukan pengkodingan di tahap developing ini. Kemudian selanjutnya itu kita lanjutkan ke testing, yaitu mengetes program yang kita buat tadi, kemudian untuk melihat apakah ada bug-bug atau tidak. Dan selanjutnya lagi ada implementasi dan evaluasi sistem tersebut. Oke, yang selanjutnya adalah memasukkan pertimbangan interaksi manusia dan komputer atau human computer interaction. Jadi permintaan akan analis yang mampu memasukkan HCI ke dalam proses pengembangan sistem sangat meningkat karena perusahaan mulai menyadari bahwa kualitas sistem dan kualitas kehidupan kerja dapat ditingkatkan dengan pendekatan yang berpusat pada awal suatu proyek. Jadi ini dia tahapan pertama dari SDLC tadi, yaitu mengidentifikasi masalah, peluang, dan tujuan. Aktivitas dalam SDLC tahap pertama ini adalah yang pertama itu mewawancarai manajemen pengguna, kemudian meringkas pengetahuan yang diperoleh, kemudian juga memperkirakan ruang lingkup dari proyek yang akan kita buat. Jangan sampai kita nanti membuat atau mengidentifikasinya itu di luar ruang lingkup, karena ini akan membuat pemborosan dari biaya, waktu, dan bisa membuat proyek kita itu tidak sesuai dengan harapan karena terlalu banyak atau keluar dari ruang lingkup yang diinginkan oleh pemberi proyek atau orang yang meminta membuat kita suatu sistem. Kemudian juga kita mendokumentasikan hasil-hasil dari masalah atau peluang atau tujuan yang kita buat tersebut. Output dari SDLC yang pertama itu adalah laporan kelayakan yang berisi tentang definisi masalah-masalah, kemudian ringkasan objektif dari mana manajemen dapat mengambil keputusan apakah melanjutkan proyek yang akan diusulkan atau tidak, seperti kita membuat bab 1 lah dalam suatu skripsi. Oke, kemudian yang selanjutnya adalah determine human information requirement, yaitu menentukan kebutuhan atau persyaratan informasi dari manusia. Oke, jadi di tahapan ini tahapan kedua, yaitu aktivitas yang dilakukan. Yang pertama itu kita mengambil informasi, yaitu dengan cara menginterview, kemudian mengambil sampel, yaitu menggunakan kuesioner atau angket, kemudian melakukan observasi ke lapangan atau pembuat keputusan, kemudian juga kita membuat prototype, kemudian kita mempelajari siapa, apa, di mana, dan kapan, bagaimana, dan mengapa sistem atau current sistem ini bagaimana saat ini. Jadi kita melakukan pengamatan. Kemudian outputnya di tahapan ini adalah analis memahami bagaimana pengguna menyelesaikan pekerjaan mereka saat berinteraksi dengan komputer. Kemudian memulai mengetahui bagaimana pembuatan sistem baru lebih berguna dan sangat berguna lagi ke depannya. Kemudian juga mengetahui fungsi dari suatu bisnis. Kemudian kita di sini outputnya itu memiliki tentang dokumen-dokumen tentang informasi terkait orang, tujuan, data, dan prosedur terhadap sistem tersebut. Kemudian tahapan yang selanjutnya adalah menganalisis suatu kebutuhan sistem. Di dalam aktivitas ini kita membuat aliran data, aktivitas, ataupun diagram urutan atau flowchart ya. Kemudian melengkapi kamus data-data, kemudian menganalisis keputusan yang structure, kemudian menyiapkan dan mempresentasikan proposal sistem. Kemudian output dari tahapan ini adalah merekomendasikan tentang apa, kemudian jika ada tambahan, kemudian apa yang harus kita lakukan atau yang kita usulkan di dalam sistem ini, disinilah kita buat. Kemudian tahapan yang selanjutnya adalah tahapan merancang sistem yang direkomendasikan tadi. Jadi setelah kita analis, kemudian kita harus mendesain tentang analisa yang kita lakukan sebelumnya. Jadi kita desain itu aktivitasnya seperti merancang sistem yang direkomendasikan, merancang interface, merancang tentang bagaimana sistem kontrolnya, kemudian merancang database atau file-file yang diperlukan, kemudian juga merancang bagaimana prosedur backup dari sistem kita tersebut. Outputnya ini berupa model sistem yang sebenarnya, yaitu berupa blueprint terhadap program atau sistem yang akan kita bangun.
Tahapan yang selanjutnya adalah mengembangkan dan mendokumentasikan software. Jadi aktivitas yang pada tahapan ini adalah seorang analis sistem itu bekerja dengan pemrograman untuk mengembangkan perangkat lunak asli apapun. Jadi di sini analis tersebut bekerja sama dengan dengan programmer, nanti dia membuat tahapan coding di sinilah dia. Kemudian bekerja dengan pengguna atau user untuk mengembangkan dokumentasi yang efektif. Jadi di sini analis itu bekerja nanti juga selain membuat coding, dia nanti membuat dokumentasi-dokumentasi terkait apa yang kita desain tadi. Kemudian di sini juga tempatnya programmer membuat desain kode, kemudian mencobanya, kemudian menemukan sintak error, kemudian memperbaikinya. Kemudian juga di sini tahapan bagaimana seorang programmer analis itu membuat dokumen software dan lain-lainnya. Output pada tahapan ini tentunya pasti komputer program atau website atau sistem, kemudian dokumentasinya itu berupa coding-codingnya. Kemudian tahapan yang selanjutnya adalah testing dan maintenance system atau menguji dan memelihara sistem. Aktivitas pada tahapan ini adalah bagaimana kita mengetes tentang sistem yang kita buat, bagaimana kita memaintenance sistem kita, kemudian juga maintenance dokumentasinya. Kemudian output pada tahapan ini, apa jika terjadi masalah, maka kita harus mengupdate program tersebut dan juga berupa dokumentasi. Dokumentasi ini bisa berupa user guide, bisa berupa coding. Oke, tahapan yang selanjutnya adalah implementasi dan evaluasi. Di tahapan ini, aktivitas yang dilakukan adalah bagaimana kita akan melakukan pelatihan kepada user atau orang yang akan menggunakan sistem yang kita bangun tersebut. Kemudian kita melakukan review, kemudian melakukan evaluasi terhadap sistem yang kita bangun. Jadi outputnya di sini adalah personal yang akan kita train, kemudian sistem yang telah diinstal pada komputer maupun website. Beberapa peneliti memperkirakan jumlah waktu yang digunakan untuk pemeliharaan atau maintenance sistem itu sebanyak 60% daripada kita membuat suatu proyek yang baru atau membuat suatu sistem yang baru. Jadi lebih banyak tahapan itu di maintenance system. Jadi mengapa pentingnya suatu pemeliharaan sistem itu? Jadi pemeliharaan sistem itu dilakukan tuh karena dua hal. Yang pertama itu untuk menghapus apabila terjadi software error atau bug-bug. Kemudian juga untuk meningkatkan performa sistem yang baru ini. Mungkin kita udah ada sistem yang misal cuman kita kena ada kebutuhan yang lain, maka kita ingin menambahkan fitur-fitur lagi, maka kita lakukan maintenance. Jadi biaya pemeliharaan itu sangat besar daripada kita sebenarnya melakukan atau membuat suatu sistem yang baru. Jadi ini kita lihat bagaimana penggunaan dari sumber daya selama umur sistem. Kalau kita lihat di sini, sistem development itu hanya 1/4 dari proses jalannya waktu. Lebihnya lagi itu adalah bagaimana kita melihat ada bug-bug, kemudian perubahan dari bug yang telah kita terima, kemudian melakukan perubahan dari bug yang sangat besar. Jadi lebih banyaknya itu di tahapan maintenance, karena di tahapan maintenance ini banyak menghabiskan waktu dan biaya. Kemudian pada slide yang selanjutnya itu bagaimana tentang pendekatan untuk analis dan desain yang terstruktur dan siklus hidup pengembangan suatu sistem. Jadi ada 3 metode ya kalau kita lihat di sini. Yang pertama itu adalah tradisional, yang kedua itu case system development life cycle, yaitu computer aided software engineering. Kemudian yang terakhir itu adalah object oriented system analysis and design atau sistem analis dan perancangan sistem berbasis object oriented atau terstruktur. Oke, yang pertama kita masuk ke case tools. Jadi case ini kepanjangannya adalah C-nya itu komputer, A-nya itu AIDS, S-nya itu software, E-nya itu engineering. Jadi case tool ini adalah alat produktivitas untuk menganalisis suatu sistem yang telah dibuat secara eksplisit untuk meningkatkan pekerjaan rutin mereka melalui penggunaan dukungan yang otomatis. Jadi penggunaan case ini adalah penggunaan
seperti perangkat-perangkat lunak atau software-software untuk mempermudah melakukan analis, melakukan semua tahapan dalam SDLC. Jadi mengapa kita menggunakan case tool ini? Pertama itu untuk meningkatkan produktivitas analis, karena sudah banyak sekarang kita lihat aplikasi-aplikasi yang telah membantu kita dalam membuat suatu perancangan kayak penggunaan rational rows, visio, dan lain-lainnya. Kemudian juga meningkatkan komunikasi analis dengan pengguna. Kemudian mengintegrasikan aktivitas siklus hidup dalam suatu software. Jadi dari tahapan SDLC tadi kita bisa mengintegrasikannya dalam suatu siklus dengan menggunakan namanya case tools. Oke, yang selanjutnya adalah tentang pendekatan agile, agile. Dari sini kita bisa lihat agile approach itu pendekatannya berdasarkan nilai, prinsip, dan praktek inti. Yang pertama itu agile value, yaitu komunikasi. Kemudian nilai dari agile itu adalah komunikasi, kemudian kesederhanaan, kemudian umpan balik, kemudian keberanian. Karena metode agile ini sangat banyak digunakan pada perusahaan-perusahaan karena dia ini bisa mempercepat atau membuat suatu software atau proyek yang sangat cepat dan mudah. Karena ini agile ini banyak dilakukan namanya iterasi atau pengulangan perbaikan seperti perulangan terus sehingga membuat sesuatu yang lebih bagus. Jadi ada 4 sumber daya dari suatu agile ini untuk memastikan penyelesaian proyek yang sukses itu. Yang pertama itu adalah waktu, biaya, kualitas, dan ruang lingkup. 5 tahapan agile development. Yang pertama itu adalah eksplorasi, kemudian perencanaan, kemudian iterasi untuk rilis yang pertama, kemudian produksi, kemudian maintenance. Oke, coba kita lihat di sini pada diagram ini kita lihat eksplorasi itu bagaimana kita mengeksplor dulu seperti melihat, mencari dokumen, permasalahan, ruang lingkup, kemudian melakukan perencanaan, kemudian kita lakukan lagi namanya iterasi, yaitu pengulangan. Apabila tidak sesuai kita cocokkan terus. Jadi inilah membuat software menggunakan agile ini sangat bagus karena dia melakukan pengulangan sehingga apabila menemukan bug dia akan melakukan ulang lagi, kemudian sempurna dia lanjut lagi ke tahapan selanjutnya seperti produksi. Nah, di produksi ini kita lihat nanti dicek lagi apabila ada nanti kesalahan maka dia akan lakukan lagi iterasi lagi. Jadi tujuannya di sini bagaimana dia meningkatkan dari suatu produk atau software yang akan dibuat. Kemudian masuk lagi ke tahap maintenance. Tahap maintenance ini nanti kita lihat apabila terjadi untuk menghilangkan bug juga dia akan langsung lanjut lagi ke planning, kemudian lakukan lagi iterasi. Jadi tujuannya agile ini dia siklusnya terus berjalan sehingga membuat suatu sistem yang sangat baik. Oke, yang selanjutnya lagi adalah object oriented system analysis dan design. Yang pendekatan ini adalah pendekatan yang struktur dari SDLC yang mana memfasilitasi pengembangan sistem yang apabila berubah-ubah dengan cepat dalam menanggapi lingkungan bisnis yang dinamis. Jadi object oriented ini sangat diperlukan pada perusahaan-perusahaan apabila dia ingin melakukan atau membuat suatu sistem yang sangat dinamis. Jadi apabila ada perubahan karena menggunakan pendekatan ini dia sangat cepat hanya mencari kelas atau objeknya saja. Kemudian analisis ini dilakukan pada sebagian kecil sistem diikuti dengan desain dan implementasi. Maksudnya di sini apabila terjadi perubahan karena pembuatan sistem ini menggunakan sistem object oriented, dia hanya mencari di mana yang akan dirubah, jadi tidak perlu melakukan perubahan yang sangat besar. Kemudian siklus ini berulang dengan analisis, desain, dan implementasi dari bagian selanjutnya dan ini berulang hingga proyek selesai. Jadi inilah keuntungan penggunaan dari suatu pendekatan object oriented. Oke, jadi penggunaan object oriented ini berhubungan dengan namanya UML atau Unified Modeling Language PASE. Jadi UML ini merupakan suatu seperti bahasa pemrograman yang visual yang bagaimana kita membuat desain itu menggunakan
Diagram-diagram itulah yang disebut dengan UML yang berbasis object oriented. Yang mana di sini kita membuat nanti namanya use case diagram, yaitu seperti kita membuat aktor sama use case tentang fungsional-fungsional atau apa saja yang bisa dilakukan oleh aktor tersebut, kemudian buat juga use case skenario bagaimana jalannya use case diagram tersebut, kemudian membuat namanya kelas diagram, state chart diagram, kemudian bagaimana kita memodifikasi dan mengembangkan dokumen terhadap sistem tersebut. Jadi UML ini biasanya kita lakukan ketika kita membuat blueprint suatu sistem. Oke, kita lihat pada diagram ini, kita lihat awal pertama itu dia mulai dari analisis dan perancangan menggunakan pendekatan object oriented. Bagaimana pertama kita membuat nama use case diagram, kemudian di tahapan ini yaitu tahapan bagaimana menemukan permasalahan, kemudian kita buat use case skenario-nya, kemudian kita buat activity diagramnya, kemudian kita buat sequence diagramnya, kemudian buat class diagramnya, kemudian state chart diagramnya, kemudian kita bisa memodifikasinya, kemudian bisa mengembangkan sistem tersebut. Jadi nanti untuk diagram-diagram ini kita akan bahas di pertemuan yang selanjutnya. Nanti ada kita buat praktik bagaimana membuat use case dan semua diagram-diagram pada Object Oriented Analysis and Design menggunakan UML. Oke, sekian video dari saya terkait tentang pengenalan dari sistem informasi and design atau analisa sistem dan perencanaan atau desain dari suatu sistem. Pada pertama ini nanti kita akan lebih bahas lebih lanjut lagi di pertemuan selanjutnya. Oke, sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.